Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita di menu Appearance ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengganti theme ya untuk situs kita. Nah, sekarang kita akan belajar membahas tentang customize ini ya. Nah, customize ini adalah di bagian kita menyeting internal dari situs kita. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, biasanya tampilnya beda-beda ya, tergantung dari theme ya, theme yang kita gunakan. Nah, di sini karena saya menggunakan theme ini ya. Nah, misalkan kita buka kembali. Nah, di sini karena saya menggunakan theme Store Villa ini, maka tampilan ininya ya, tampilan dari customize-nya seperti ini. Misalkan saya ganti ya. Misalkan saya ubah menjadi Vilva ini misalkan ya, ini sebagai contoh saja. Maka nanti tampilan ini juga akan berubah, berbeda ya. Oke, nah di sini sudah aktif. Coba kita refresh. Nah, jadi berbeda ya. Tadi lebih banyak, sekarang lebih sedikit ya. Namun pada intinya itu hampir sama ya, karena kita akan menyeting bagian dari situs kita. Nah, misalkan di sini saya bahas satu persatu ini ya. Nah, misalkan di sini demo dan documentation. Nah, di sini adalah teman-teman bisa mengklik dokumentasi untuk pengaturan web theme ini ya. Kemudian ini site identity ini. Nah, di sini kita sudah mengaturnya di bagian general ya, setting general. Nah, di sini kita akan memasukkan favicon nanti. Nah, apa itu favicon? Yaitu logo yang ada di sebelah kiri atas ini ya, di tab kita. Nah, nanti akan kita pelajari. Kemudian di bagian layout setting ya, nah di sini bagian layoutnya. Jadi teman-teman bisa pilih ya, apakah widgetnya sebelah kanan atau sebelah kiri atau tanpa widget ya. Tanpa widget ini widget namanya ya. Atau full seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih ya. Kemudian di bagian appearance setting ini color misalkan. Nah, ini warna dari link theme ini ya. Nah, misalkan teman-teman ganti, misalkan ya, kita ganti warnanya misalkan jadi biru misalkan ya. Nah, jadi warna linknya akan berubah. Oke. Adapun di sini adalah background ya, warna backgroundnya yang ini. Misalkan teman-teman ganti jadi abu-abu misalkan, nah dia akan berganti menjadi abu-abu seperti ini. Oke. Kemudian di bagian background image ini, nah ini background ini sebaiknya kita biarkan secara default saja tadi. Jadi kita tidak pakai image background ya. Oke. Kemudian di bagian tipografi ini kita akan menyeting font ya, fontnya di sini. Nah, ini nama fontnya. Untuk font utamanya adalah font Nunito Sans. Kemudian yang font sekunderinya EB Gremon ya. Nah, ukurannya juga bisa teman-teman atur di sini, apakah ingin 18, misalkan ingin 16 ya. Nah, seperti itu. Nah, dia mengecil ya. Oke, kemudian di bagian general setting ini juga banyak ya. Ada banner section di sini ya. Nah, di sini saya tidak merinci ya, karena nanti berbeda theme, juga berbeda pengaturan. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri di sini ya. Oke. Kemudian di sini ada feature area section ya. Nah, bisa teman-teman tambahkan widget ya. Kemudian social media setting juga bisa ya. Nah, di sini enable ya. Oke. Kemudian SEO setting ini boleh ya. Di sini ada breadcrumb-nya, kita aktifkan. Kemudian di sini bagian post ya, page setting ya. Nah, bisa teman-teman ganti read more atau baca selanjutnya ya. Nah, di sini juga bisa teman-teman ganti ya. Untuk relatif postnya bisa recommended artikel atau artikel terbaru atau artikel populer ya, seperti itu ya. Kemudian di bagian newsletter setting ini juga bisa teman-teman aktifkan atau dinonaktifkan, terserah ya. Kemudian Instagram setting juga ada di sini ya. Kemudian bagian miss setting ini terserah ya, apakah teman-teman ingin enable atau biarkan saja secara default ya. Kemudian untuk bagian menu ini bagian ini ya. Di sini nanti akan kita belajar bagaimana cara menambahkan menu ya. Nah, menu di sini kita tidak menambahkan menu di sini. Kemudian widget. Nah, widget ini bagian ini ya. Jadi teman-teman bisa juga mengatur widget di sini. Ada widget di sidebar di sini ya. Kemudian ada footer di sini bagian bawah ini. Oke. Ada footer 1, 2. Jadi di sini ada 4 footer ya. Ada 4 footer di bagian bawah ini.
Kemudian bagian homepage setting juga ada ya. Nah, di sini nanti kita atur di bagian setting dashboard saja ya. Jadi di sini tidak kita setting. Kemudian footer setting dan additional CSS ya. Jadi bagian ini memang tidak saya rinci karena memang berbeda theme, juga beda nanti settingan ininya. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri. Oke. Namun secara default ya, ini sebetulnya tidak perlu teman otak-atik ya. Kita biarkan saja secara default jika memang teman-teman tidak ingin mengubah tampilan dari situs kita. Jadi biarkan saja secara default. Paling nanti yang perlu kita tambahkan nanti site identity. Paling itu saja. Oke. Saya rasa tentang pengenalan customize di dashboard sampai di sini saja. Sampai jumpa di video berikutnya.